Untuk praktikum mengedit video di Camtasia supaya mudah, kita pendekatannya adalah dari project yang sudah ada ya. Jadi di sini tools yang bisa kita gunakan itu ada banyak. Ada call out, zoom and pan, audio dan seterusnya. Di sini juga masih ada more. Oke, tapi di more ini quizzing nggak saya pakai. Nah, sebelumnya di sini ada project yang sudah jadi. Ini project saya. Teman-teman juga mungkin sudah pernah menonton videonya. Ini menjelaskan tentang storyboard. Ya, di sini kita lihat ada 1 2 3 layer. Ya, di sini untuk Camtasia maupun Flash sama-sama menggunakan istilah layer ya. Tetapi mungkin framenya yang berbeda. Kalau di Camtasia di sini menggunakan framenya itu bukan nomor, tapi di sini satuan waktu ya. Contohnya yang ini nih. Misalnya ini tuh disebut waktu ke 33 detik. 13 milisecond ya, seperti ini. Nah, kita coba play dulu sebentar ya. Teman-teman coba perhatikan ya, di sini di bagian seeker yang ini ya, yang maju-maju ini, dan juga di bagian sini. Ya, lihat ya, yang ini maju, yang ini juga maju. Oke. Jadi ketika kita play, ya ketika kita play, maka bagian ini akan maju. Jadi ini adalah yang menjalankan animasinya atau videonya. Sebenarnya satuan waktu yang di sini dan di sini sama. Ya, ini kalau saya geser yang bagian sini, yang ini ngegeser. Kalau saya geser bagian sini, yang ini juga ngegeser, sama saja. Ya, ini sama saja sebenarnya. Nah, lalu kita lihat di sini ada layer 1 2 3 ya, layer video paling bawah FX dan juga BGM. Definisi layer di Camtasia sama seperti di Flash. Jadi layer yang dituliskan di bawah, yang ditempatkan di bawah akan ketimpa dengan yang di atas. Ya, contohnya misalnya ini nih. Nah, ini kalau dilihat layer yang di bawah itu sebenarnya adalah video yang ini nih. Oke, ini video yang belakang ini ya, kelihatan? Oke, yang di atasnya adalah tulisan ini. Ya, paham ya? Jadi ini konsep layer masih digunakan di sini, sama saja ya. Jadi yang ditempatkan di bawah, maka dia akan ketimpa sama yang di atas. Sedangkan yang di paling atas di sini saya masukin BGM, maksudnya background sound. Kalau background sound di sini memang objeknya tidak ada, tapi dia maksudnya tidak ada di sini ya, di bagian layar, tapi adanya di sini di timeline ya, karena BGM ini saya khususkan untuk lagu saja, seperti itu. Lalu kita lihat di sini ya, untuk menambahkan layer itu perintahnya yang ini nih, insert track ya. Ini cara menambahkan layer. Untuk menghapus layer, klik kanan, pilih remove track. Tetapi layer yang sudah ada, kalau kita mau hapus, contohnya seperti ini ya. Ya. Kalau kita mau hapus, maka dia akan memberikan peringatan terlebih dahulu. Kalau ternyata track tersebut atau layer tersebut itu sudah ada isinya, sudah ada objeknya, maka dia akan nanya, apakah track ini atau layer ini mau dihapus atau tidak, seperti itu. Maka kalau kita hapus, maka ini jadi hilang semua, seperti itu ya. Oke, adapun saya di sini melakukan kunci-kunci, ini sebenarnya adalah untuk membuat si layer tersebut itu biar nggak ngegeser aja gitu ya. Ini sebenarnya opsional sih, teman-teman boleh pakai ataupun tidak. Ini kebiasaan saya di Flash juga, saya kan biasanya begitu. Kalau ada layer yang sudah fix, maka dikunci ya, dikunci seperti itu. Ini kebiasaan saja. Lalu untuk menambahkan resource ya, file-file yang kita butuhkan, itu caranya di sini kita klik kanan, pilih import media. Lalu kita bisa pilih media apa saja yang mau kita import. Di sini yang support ya, yang support itu sebenarnya ada banyak ya. Teman-teman bisa lihat sendiri lah ya. Yang jelas kita bisa memasukkan gambar, audio, dan video. Ya, untuk audio kalau teman-teman menggunakan WAV atau MP3 itu aman. Ya, insya Allah aman. Tapi kalau misalnya ada audio yang tidak bisa dimasukkan ke Camtasia,
Maka solusinya sama seperti yang sudah pernah saya ajarkan waktu kita praktikum audio ya, yaitu kita convert dulu menggunakan format factory. Nah untuk videonya sendiri kita lihat untuk esensinya yang bisa kita masukkan adalah camrec, track. Camrec dan track adalah ekstensi rekaman dari Camtasia ya. Yang ini mah. Lalu ada AVI, MP4, MPG, MPEG, MTS, M2TS, WMV, MOV dan juga SWF. Terusus untuk MOV tersebut kita harus menginstal dulu QuickTime ya. Biasanya kalau yang ekstensinya MOV itu adalah file video yang berasal dari video digital ya atau kamera ya. Kadang kan ekstensinya ada yang MOV. Nah, MOV itu kalau kita mau masukin ke sini bisa, tapi kita harus install dulu yang namanya QuickTime. Kalau SWF yang dimaksud adalah bukan aplikasi ya. Kan kita kalau bikin aplikasi di Flash, kalau kita compile kan jadi SWF. Itu bukan seperti itu yang dimaksud SWF. Tapi SWF dalam bentuk film atau video. Ya, seperti itu. Oke, ini adalah file yang bisa saya import. Misalnya taruhlah saya mau menambahkan file file apa ya? Contoh misalnya, ini mah contoh aja ya untuk masukin file. Saya bisa masukin ini, saya bisa masukin ini. Setelah itu kita open. Nah, video yang nanti sudah kita import akan ada di sini. Biasanya Camtasia itu melakukan pengelompokan ya, yang mana file yang berhubungan dengan recording, lalu image, lalu juga video. Yang ini yang tadi barusan saya import ini adalah video. Di sini bisa kita langsung lakukan preview ya. Caranya klik 2 kali. Dan seekernya juga jalan. Ya, seperti itu. Oke. Kita kembali lagi ke sini ya. Jadi yang pertama clip bin itu adalah berhubungan dengan resource apa saja yang mau kita pakai di sini. Untuk menggunakan resource-nya itu bagaimana? Menggunakan resource-nya itu sebenarnya simple ya. Contoh ya, misalnya ini mau saya pakai di videonya. Caranya tinggal di drag and drop aja kayak gini. Ya, seperti ini caranya. Oke. Lalu, kelebihan dari Camtasia menurut saya adalah ketika kita memasukkan objek ya, kita bisa melakukan resize. Dan penempatannya itu langsung di sini di layarnya. Ya, kayak gini misalnya. Oke. Nah, biasanya kalau misalnya projectnya masih baru, maka kita harus perhatikan dulu objek yang pertama kali kita masukkan itu objek apa. Saya kasih contoh aja lah ya. Oke. Misalnya ini projectnya masih kosong. Maka objek yang pertama kali kita import akan mempengaruhi ukuran atau resolusi video nantinya. Contoh misalnya ya. Di sini kalau kita dekatkan, dia akan menampilkan nama file, ukuran, lalu durasi dan juga dimensi. Yang saya maksud itu adalah dimensi. Di sini teman-teman bisa lihat dimensi yang digunakan adalah 1280 dikali 720. Jadi kalau kita klik kanan di sini, lalu kita pilih add to timeline add playhead atau kita drag and drop seperti ini sama aja ya. Maka di bagian atas ini biasanya dia akan men-setting sesuai dengan file pertama yang kita import, yaitu adalah ukuran video projectnya 1280 kali 720. Sebenarnya ini bisa diganti ya. Ini bisa kita ganti. Caranya adalah kita klik di bagian sini. Lalu kita lihat di sini dimension ya. Maka kita ganti saja di sini kita mau menggunakan dimensi apa. Ya, begitu. Mau di custom juga bisa. Kita boleh memasukkan angka yang lain, misalnya 1368 ya dikali misalnya
768 ya. 1366 kali ya. 1366 dikali 768. Seperti itu. Misalnya, ini misalnya. Ya. Mohon maaf. 768. Oke. Nah, begitu. Ya. Ini seperti itu. Untuk dimensi ya. Jadi teman-teman harus memperhatikan yang ini nih. Kalau di Camtasia versi 8 itu di bagian sini. Kita lanjutkan lagi penjelasannya. Ya, itu tadi tentang Clipbean. Sekarang library. Library adalah file-file bawaan dari instalan Camtasia. Di sini ada apa aja? Ada musik. Ya, foldernya ada musik, ada tema. Ya. Contoh misalnya ini ya. Bahkan di sini juga bisa kita gunakan beberapa file untuk intro. Contoh yang ini misalnya animated title. Ya, kita bisa menggunakan intro dengan animasi yang ini. Nah, ini file-filenya. Cara menggunakannya bagaimana? Tinggal kita siapkan aja tracknya, lalu tinggal kita klik kanan, pilih add to timeline, atau boleh juga tinggal di drag and drop. Sama aja ya, seperti itu. Lalu selain daripada ada video intro atau outro, juga di sini ada animasi call outs ya. Contohnya ini misalnya arrow. Oke. Misalnya ini contoh aja ya. Misalnya saya masukin di sini arrow. Ya, misalnya ini kita edit. Caranya diklik 2 kali. Tinggal misalnya ini ada tulisan ABC, kita ganti jadi tulisan seperti ini misalnya. Ya. Ini library. Teman-teman boleh menggunakan library yang ada di sini. Tapi terus terang kalau saya pribadi saya jarang menggunakan library ya. Jarang menggunakan library karena biasanya resource-nya saya nyari sendiri. Seperti itu. Lalu di sini juga ada callouts. Callouts itu semacam simbol-simbol atau bentuk-bentuk yang bisa kita pakai. Tidak semuanya berhubungan dengan gambar, ada juga animasi, bahkan ada juga sifatnya semacam kayak apa ya, efek ya, seperti itu. Oke, contoh misalnya ini. Ya, contoh misalnya ini. Ini adalah gambar kotak. Ya. Nah, ketika kita memasukkan gambar, kalau di Camtasia, maka biasanya tulisan ini akan mengambil dari tulisan yang terakhir. Sebelumnya saya sudah menuliskan sesuatu, maka dia menampilkan tulisan dari yang terakhir. Misalnya saya kasih tulisan yaitu misalnya tes saja lah. Tes 1, 2, 3. Ya, ini cuman tulisan saja. Ya, begitu. Nah, kalau saya tambahkan lagi callouts lagi, misalnya dengan bentuk yang sama, maka dia akan memasukkan tulisan yang sama dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya kan tadi saya masukin tes 1, 2, 3, maka ketika saya menambahkan lagi, ada tulisan tes 1, 2, 3 lagi. Kalau mau beda ya tinggal diedit. Nah, kita bisa menggunakan bentuk-bentuk yang lain. Di sini teman-teman boleh pilih saja sendiri. Selain daripada itu, di sini juga ada yang namanya simbol animasi ya. Bentuknya callouts itu bentuknya animasi. Contoh misalnya yang ini nih. Ya. Ini atau ini atau ini, kita lihat saja. Misalnya saya pilih yang ini, sketch motion perfect oval. Ya, kita lihat di sini kita kasih bentuknya mau kayak gimana. Untuk lebarnya kita atur dulu, lalu coba kita play. Praktikum membuat storyboard. Seperti itu. Nah, oke. Jadi ini call out tapi bentuknya adalah animasi. Di sini kelompoknya disebut dengan sketch motion. Berikutnya adalah spesial. Spesial ini bisa kita tambahkan blur atau kita tambahkan spotlight. Ya, bisa kita tambahkan pixelate atau bisa juga kita masukin
teks biasa atau apapun lah. Atau juga kita bisa memasukkan yang namanya tradisional keystroke. Keystroke itu apa sih? Keystroke itu shortcut yang ada di tombol keyboard gitu ya. Oke, kita coba saja. Misalnya bagian ini sama saya mau di blur, saya pilih yang ini. Oke, saya pilih yang ini untuk melakukan blur. Misalnya katakanlah nggak semuanya ya, cuma sebagian. Nah, teman-teman bisa lihat yang ini kena blur ya. Ya, ini spesial. Lalu bisa juga kita menambahkan tulisan saja. Kalau tulisan tapi nggak mau ada bingkainya, itu pilih yang teks. Ya, misalnya apa tulisannya misalnya. Judul. Saya tempatkan di bagian sini. Lalu juga kita bisa menambahkan misalnya spesial adalah shortcut. Di sini shortcut bentuknya ada 1 2 3 4. Misalnya saya pilih white outline. Oke. Di sini untuk kombinasinya gimana? Kombinasinya kita langsung tekan sendiri. Misalnya katakanlah teman-teman lagi bikin video tutorial tentang Flash ya. Mau ngasih tahu bahwa kita harus running. Running itu kan perintahnya Ctrl Enter, Ctrl Enter. Kita tekan Ctrl dan Enter seperti ini. Ya, ini callouts. Berikutnya setelah callouts ada juga zoom and pan. Zoom and pan itu contohnya kayak gini nih, lihat. Nah, oke, di sini ada narator, tulisannya pada suatu siang yang terik gitu ya. Nah, di sini ini ceritanya nanti akan ngezoom gitu ya. Fokus ke sini gitu ya. Oke. Ini saya menambahkan, pada bagian ini saya menambahkan fasilitas dari zoom and pan. Oke. Nah, zoom and pan ini harus hati-hati. Kenapa? Karena kalau teman-teman salah ngedit, bisa yang keedit itu adalah videonya, bukan animasi zoom and pan-nya. Oke, kita langsung aja coba di sini. Misalnya untuk melakukan zoom and pan, kita harus punya video yang mau kita zoom and pan. Nah, misalnya yang ini ya, yang ini sama saya mau di zoom and pan, maka kita harus klik dulu ke track yang mau kita zoom. Oke, setelah itu kita pilih zoom and pan. Setelah itu kita lihat di bagian kiri dan kanan ini ada dua tampilan kan. Nah, yang harus diingat adalah di bagian kanan ini bukan untuk kita edit. Yang diedit itu yang kiri. Ya, jadi bukan yang kanan tapi yang kiri. Jadi bukan ini nih, bukan kayak gini. Ini salah. Yang benar itu adalah ini misalnya. Misalnya saya mau ngarah ke sini ya. Nah, kayak gini. Ini seolah-olah sama tapi beda ya. Ingat ya, yang diedit itu yang bagian kiri, bukan yang kanan. Seperti itu. Maka kita lihat tampilannya kayak gini. Nah. Oke, jelas ya. Berikutnya kalau misalnya kita mau pindah posisi, ya tinggal digeser aja. Geser. Kayak gini misalnya. Zoom ke kiri, geser ke kanan. Kalau mau balik lagi ke full screen gimana? Pilih yang ini. Scale media to fit entire canvas. Oke, ini zoom and pan. Untuk audio kita lewat dulu aja, nanti saja saya jelaskannya terakhir. Lalu ada juga yang namanya transisi. Transisi itu adalah efek dari satu objek ke objek yang lain. Nah, di sini transisi, sebelum kita pakai, kita lebih baik di preview dulu. Cara previewnya diklik 2 kali aja. Ya, seperti ini. Nanti kalau sudah fix, kalau sudah yakin, baru kita masukin transisinya. Nah, sebelum itu kita lihat di sini contoh transisi yang saya pakai nih. Ya, ini fade. Fade itu yang ini nih. Oke, ini fade. Ini juga saya pakai fade. Ya, seperti itu. Kelihatan kan? Nah, coba saya hapus saja di sini kalau tidak pakai transisi. Kita lihat. Ini tanpa transisi ya. Oke. Sekarang kalau kita tambahkan transisi.
Ya, lebih halus ya. Sebenarnya di videonya sudah ada transisi ya, tapi karena tidak ditambahkan jadinya nggak terlalu jelas. Nah, transisi itu harus ada yang namanya perbedaan objek. Nah, kayak ini nih, ini sama ini kan beda. Ini dan ini bisa dikasih transisi. Misalnya saya tambahkan ini ya, jadi cara menambahkan itu tinggal di drag and drop aja. Nah, oke, sebentar, ini sama saya di ini dulu, dikecilin dulu, kita lihat. Di sini saya sudah membuat, nah seperti itu ya, transisi. Oke, kalau kita lihat di sini transisinya standar PowerPoint zaman dahulu ya. Ya memang tidak sepowerful Premiere misalnya ya, ataupun Sony Vegas, tapi menurut saya ini udah cukup. Kalau untuk video tutorial sudah lebih dari cukup malah. Oke, ini transisi. Berikutnya adalah kursor efek. Nah, kursor efek ini hanya berlaku jika track tersebut bertipe camrec ataupun dot track. Ya, dot camrec atau dot track. Taunya dari mana? Taunya dari sini. Di sini sudah ada nama filenya. Oke, lihat. 02 praktik a.track. Berarti ini bisa dikasih kursor efek. Di sini pun sebenarnya sudah saya kasih kursor efek. Oke, di sini saya defaultkan dulu ya. Defaultnya itu seperti ini awalnya. Ya, defaultnya itu seperti ini ya. Anda lihat ini kursornya. Nah, kalau misalnya mau diperbesar, itu tinggal pilih yang ini aja. Bisa kita perbesar nih. Oke. Lalu kita juga bisa menambahkan highlight. Atau juga bisa dikasih spotlight. Ya. Kalau spotlight, yang kursornya terang, yang lain jadi gelap. Kalau terakhir ada lagi magnify. Kalau magnify di sini, ya kalau magnify, maka objek yang dideketinnya itu seolah lebih dekat gitu. Ya, semacam ada efek timbul seperti itu. Oke, ukurannya juga bisa kita perbesar seperti ini. Nah, Ksatria Baja Putih. Oke, lihat kan, sang Ksatria Baja Putih. Nah, seperti itu. Lalu di sini bisa kita pilih apa saja bebas ya, bisa kita pilih apa saja bebas. Ya. Oke, saya reset dulu aja yang ini. Saya pakai highlight. Lalu ini adalah efek kalau kita klik kiri. Kalau kita klik kiri, dia mau ngapain? Kita lihat. Ya, misalnya saya mau kasih efek ring. Ya. Ini kan awalnya non. Kalau ring kayak gini. Lalu wap, lalu ripple. Oke, boleh dikasih, boleh tidak, bebas. Kalau saya biasanya saya pakai yang ring. Lalu untuk yang right click ini juga sama, ada ring, wap, dan juga ripple. Apa bedanya? Sebenarnya ini bisa kita edit sih. Kita bisa edit warnanya segala macam. Hanya saja defaultnya kalau yang klik kiri itu warna merah. Kalau yang klik kanan itu warna biru. Ya. Dan juga kita bisa menambahkan efek suara. Ya. Mouse klik ataupun laptop klik. Seperti itu. Oke. Ini kalau mau dikasih efek ya. Kalau enggak juga nggak apa-apa.